ada seorang jenius yang sengaja di silent oleh globalis yang bernama Tesla. Mahakaryanya dia itu dicuri oleh para tokoh-tokoh sejarah dunia, misalnya Thomas Alva Edison gitu kan. Dan jadi bayangkan di tengah-tengah peradaban dunia kita yang sangat begitu kolot, belum ada listrik, lalu tiba-tiba orang ini sudah menciptakan listrik yang bisa ditransfer secara wireless. Bayangkan sampai sekarang kita belum punya teknologi listrik yang bisa ditransfer secara wireless, belum ada. Padahal dia ratusan tahun lalu sudah menciptakan itu. Dan dia menciptakan listrik gratis yang bisa dimiliki semua orang secara gratis gitu. Saking mudahnya dia membuat itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Tesla bisa menciptakan itu semua di tengah-tengah peradaban yang masih sangat kolot? Nah, disinilah jawabannya tadi. Ternyata apa pengetahuan IT yang diajarkan kepada manusia di dunia kita, peradaban kita ini, sebenarnya itu diterima dari kaum Tartarian tadi. Jadi bukan hasil temuan mereka, tapi diajarkan begitu. Nah, yang anehnya lagi, yang lebih mengejutkan lagi, begini ya, kaum bumi bulat globalis mengatakan bahwa bumi itu sangat kecil kan begitu kan. Jadi ada miliaran planet-planet katanya begitu kan. Nah, jadi sebetulnya ya, nggak ada planet yang lain. Satu-satunya yang ada hanya bumi gitu. Nah, jadi masa bang? Ya, jadi kalau planet-planet yang mereka sebut itu sebetulnya objek-objek, apalah saya bilangnya, cahaya gitu, plasma gitu. Emang ini agak lebih dalam nanti kalau saya nanti kamu jadi bingung sekali nanti ya. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan apa yang mereka ajarkan begitu. Kamu tahu nggak apa yang ada di atas langit ini? Tahu nggak apa ada di atas langit? Kalau aku pernah yang ngelihat kontennya Bang Speaker ini, laut. Betul. Air. Di atas langit kita adalah laut. Di dalam Alkitab kitab Kejadian disebut firmanen, ya, firman atau cakrawala, air tadi gitu. Deals. It's a long fly ball going back, and the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh, Simpson just broke this dream tree. Nah, jadi bintang-bintang ya sebetulnya itu adalah percikan-percikan air tadi. Percikan-percikan air, guys ya, itu akan menimbulkan cahaya. Makanya kalau kita teropong bintang itu dia berkelip-kelip. Dia nggak seperti yang kita pikirkan yang diajarkan di sekolah bahwa itulah benda padat, bukan gitu. Itu jelas air gitu. Gelombang air gitu. Jadi air ini mengapa dia bergelombang-gelombang, apa istilahnya, beriak-riak, itu adalah karena faktor suara. Jadi suara ini bisa menciptakan gelombang-gelombang begitu. Jadi ini nanti lebih dalam lagi nanti ya. Kalau untuk orang yang belum pernah mempelajari mengenai fakta-fakta planet nanti bisa jadi hang begitu. Jadi mereka menyebut bahwa bumi ini sangat kecil, adalah salah satu planet. Dan di langit ini ada begitu banyak sekali planet, dan semua itu palsu gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya bumi itu bukan planet, tapi bumi adalah pusat tata surya. Bumi adalah pusat segalanya gitu. Firman Tuhan mengatakan apa? Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Atau dalam versi lainnya, pada mulanya Tuhan Allah menciptakan surga dan bumi, karena di dalam bahasa Ibrani disebut samayim kan. Samayim itu artinya bisa dua, bisa langit, bisa surga gitu. Jadi hanya ada dua itu, surga dan bumi, atau langit dan bumi, nggak ada yang lain gitu. Nah, lalu
yang nggak pernah diajarkan kepada kita di sekolah adalah ternyata bumi ini sangat besar sekali, sangat besar sekali. Misalnya seperti apa? Misalnya contohnya saya bilang, contohnya begini ya. Ini lingkaran ya. Saya perkecil biar kelihatan kamera. Ini lingkaran, oke? Lingkaran putih inilah Antartika. Inilah Antartika. Nah, lalu di dalam lingkaran Antartika ini ada benua-benua. Benua yang 6 tadi kan, Eropa, Asia, Amerika, Australia, ya, dan yang lain gitu. Ada benua-benua yang kita lihat di map gitu. Oke. Nah, jadi lingkaran putih tadi, Antartika tadi, dia memiliki sedikit celah di sini, ada terbuka gitu kan. Nah, ketika mereka masuk lewat celah terbuka tadi, maka kita masuk ke dalam kehidupan yang lain. Nah, ternyata Kesya, bumi yang kita pikir tadi sangat kecil, yang lingkaran tadi, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, ternyata itu hanyalah salah satu potongan dari ada begitu jutaan potongan di bumi. Wow. Misalnya, ini Antartika tadi, kita bentuk dia jadi dijauhkan dia menjadi hanya seperti ini, misalnya potongan ini tadi Antartika dan benua-benua tadi di dalamnya. Maka ketika kita menyorot ke atas, maka ini hanya salah satu dari ada jutaan potongan-potongan Antartika yang lain. Ini sangat mengejutkan sekali Kesya. Dan saya bisa menunjukkan videonya kepada kamu lain kali kita. Videonya sangat banyak sekali kita. Dan ketika saya melihat itu, saya tercengang. Wow. Ternyata bumi sangat besar sekali. Mengapa mereka tidak pernah mengajarkan bahwa bumi ini sangat besar sekali? Jadi apa yang kita ketahui mengenai bumi ternyata itu masih sangat secuil. Jadi jikalau mereka mengatakan bahwa lautan itu masih sangat misterius, lautan yang pernah explorer oleh umat manusia, itu paling masih di bawah 10% lah. Itu sangat betul sekali, saudara. Dan bukan hanya 10%, mungkin hanya 1% gitu. Karena apa? Karena masih banyak yang belum terjelajahi. Iya, karena jutaan Antartika tadi itu ada laut semua gitu. Dan kita nggak pernah mengeksplorasi itu semua gitu. Itu membuat kita tercengang gitu. Wah, luar biasa ternyata. Mereka nggak pernah menceritakan itu. Apakah mungkin ada kehidupan lain di luar Antartika kita tadi? Sangat mungkin sekali. Itu. Karena apa? Karena Antartika benua yang ada di jutaan Antartika tadi itu bisa dihuni oleh manusia. Nggak seperti yang diapakan oleh Elon Musk, bahwa ada sedikit oksigen di planet Mars, ada sedikit air di planet Mars. Lalu dia membuat proyek untuk mengungsikan manusia ke planet Mars. Padahal semua itu aslinya adalah tipu muslihat. Padahal aslinya mereka, NASA dan Elon Musk, mengambil gambar planet Mars itu adalah di Pulau Grand Canyon namanya. Pulau Grand Canyon di Amerika. Grand Canyon. Mereka syuting di sana. Ya, sebuah pulau yang sangat indah ya. Ada begitu banyak jurang-jurang yang curam ya. Namun apa gitu, indah lah begitu kan. Grand Canyon namanya. Dan mereka juga ya. Jadi ketika orang-orang lagi liburan di sana, lalu mereka para turis-turis ini melihat astronot di sana, pakaian astronot lagi syuting NASA. Bayangkan, gila enggak? Oh my God, ngapain? NASA syuting di Grand Canyon gitu. Lalu mereka bilang itu di planet Mars. Oh my God, bodoh sekali. Jadi itu selain bisnis, Bang,
aku lihat juga memang sengaja ya spiritual itu kayak aku bilang tadi lah ya, itu seperti memutarbalikkan keyakinan kalau kita keyakinan ya. Karena kalau misalnya dalam keyakinan Alkitab itu yang bisa dihuni yang ada kehidupan yang planet kita inilah bumi ini. Di luar Betul. tidak ada. Jadi dengan mereka Betul. seperti itu, jadi banyak orang berpikir oh Alkitab ini salah. Iya, dan begini Kesya, Begitu. kan mereka ini para globalis ini, mereka sedang merencanakan sebuah yang namanya Depop ya, tahu nggak Depop? Depopulasi. Iya. Mengapa mereka mengatakan? Ya, bagian mengapa populasi. mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukan depopulasi, mengurangi setidaknya 90% umat manusia, karena mengatakan bahwa planet bumi ini sudah terlalu penuh gitu, sudah terlalu penuh. Padahal bayangkan yang seperti yang saya katakan tadi, Antartika kita saja yang di sana ada Eropa, Australia, Amerika, Eropa, Asia, Afrika, itu masih hanya secuil dibandingkan ribuan atau jutaan Antartika yang lain. Dan mereka bilang sudah kepenuhan gitu, padahal masih sangat kosong gitu. Jadi bayangkan Kesya, Tuhan mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi. Penuhi bumi. Nah, itu barusan aku mau bilang, penuhi bumi. Wow. Berarti kan bumi ini kan masih cukup untuk Sangat menampung besar sekali. manusia-manusia. Itu sampai urusan merinding. Betul. Masih mau lanjut, Bang? Ada tuh dikit joke Ya, ya. Ada sedikit quote tentang Antartika tadi, Bang. Ada quote katanya begini, cukup Antartika Ya. yang jauh, antar kita jangan. Ya, ya, saya baru ingat tadi. Jadi mengenai kehidupan di luar Antartika gitu. Jadi begini ya, seperti yang saya katakan tadi, ini Antartika ya, kita sebut ini sistem planet kita ya, yang kita ketahui lah peta kita, Eropa, Asia, Amerika, Australia, kehidupan kita lah yang ada di peta begitu kan. Nah, kita sebut ini sebagai ini tadi karena sangat besar sekali ya. Lalu ini ada jutaan Antartika yang lain gitu, Antartika yang lain gitu. Nah, sekarang kita bertanya mengenai kaum Nephilim tadi. Nephilim, apa itu Nephilim? Nephilim adalah raksasa ya, raksasa gitu. Baru mau bertanya. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan reptilian. Ya. Reptilian dengan Nephilim itu sebenarnya berbeda ya. Kalau boleh dikatakan berbeda, boleh dikatakan sama ya. Kalau Nephilim itu raksasa ya, artinya ukurannya besar gitu. Jadi ada banyak sekali saat ini bukti dokumentasi beredar orang-orang raksasa yang tingginya bisa sampai bisa sampai 5 meter gitu. Bahkan ada gambar di dinding batu dicetak gitu kan, apa istilahnya, hieroglyph atau apa namanya, saya lupa ya. Digambarkan manusia kita modern ini itu hanya seukuran apa ya, hanya seukuran lutut mereka, kaum Nephilim tadi. Masih ada. Pertanyaannya, mengapa di dunia yang kita hidupi, yang kita tahu saat ini, itu kita hampir nggak pernah melihat mereka. Ya mungkin ada orang-orang sangat besar yang mungkin ukurannya 2 meter atau mungkin lebih. Kayak Nasrul dulu ya. Dulu di Indonesia Nasrul Itu, tapi kalau yang digambar tadi itu sangat normal sekali gitu. Kaum manusia kita itu setinggi lutut mereka gitu. Artinya apa? Kemungkinan besar mereka ini, kaum Nephilim tadi, itu lain lagi letak mereka gitu. Lain. Makanya ini menjadi sebuah hal yang bisa menjawab misteri mengenai apa yang tertulis di kitab Kejadian ya. Di mana dikatakan sana bahwa anak-anak Allah itu mengawini anak-anak manusia gitu. Iya, Nah, itu ada kan dua mereka, tafsiran. iya. Tapi aku lebih Iya, jadi- setuju ke memang itu
malaikat jatuh dengan manusia, Iya. terus melahirkan anak yang nggak normal. Oke, lanjut. Nah, dikatakan di sana ada golongan-golongan raksasa gitu, golongan-golongan raksasa gitu. Nah, di dunia kita saat ini kita nggak pernah melihat golongan raksasa ini gitu. Tetapi di foto-foto tadi, kaum Tartarian tadi dan kaum-kaum di luar kehidupan di luar Antartika itu sangat normal sekali. Manusia-manusia raksasa itu sangat normal sekali. Lalu kita kembali kepada fakta tadi. Ada seseorang yang mencoba mencari bukti dokumentasi, mencari, saya tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak ya. Dia mendokumentasikan ada raksasa dan apa yang terjadi kemudian dia dibunuh, hilang dia. Kayak manusia Yeti gitu. Dia lihat kayak ada manusia Yeti gitu katanya. Gitu ya. Dibunuh. Ya ampun. Karena memang itu sangat dijaga gitu. Antartika dijaga. Jadi orang yang syuting di Antartika itu adalah kelompok elit dunia, kelompok mereka gitu. Nggak bisa, orang biasa nggak bisa ke sana gitu. Iya. Ini juga aku ada baca ini. Lanjut Bang. Jadi Lanjut. sekarang kita bertanya, mengapa perkembangan IT teknologi begitu cepat sekali dalam beberapa tahun ini? Tiba-tiba kita sudah mengenal yang namanya AI kan, artificial intelligence gitu. Padahal dulu, jangankan AI, Android aja belum ada gitu. Tiba-tiba sekarang ada. Itu kan munculnya komputer dan internet itu kan cukup lama gitu. Tiba-tiba muncul Android, lalu tiba boom, dalam sekejap muncul semua aplikasi-aplikasi yang nggak pernah terbayangkan. Lalu tiba-tiba muncul yang namanya AI, ya, yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Dan itu sudah difilmkan oleh banyak film di Hollywood bahwa robot-robot AI ini nanti akan memperbudak kehidupan umat manusia gitu. Karena mereka sengaja diciptakan oleh kaum elit global untuk menjajah kita. Jadi nanti mereka, robot artificial intelligence tadi, itu nanti akan menjajah kehidupan manusia. Pertanyaan, mengapa mereka bisa mendapatkan pengetahuan itu dengan begitu sangat cepat sekali, hanya dalam beberapa tahun saja? Itu rasanya nggak mungkin. Jawabannya karena itu sebenarnya bukan hasil pengetahuan manusia modern, manusia kita, tetapi adalah pemberian dari kehidupan di luar Antartika tadi. Pemberian gitu. Karena kita sudah melihat tadi kaum Tartarian mereka sudah hidup dengan teknologi robotisasi, piring terbang. Bahkan pada waktu itu kita belum mengenal ada yang namanya mobil. Ya, belum ada mobil, belum ada apa. Mereka sudah punya teknologi piring terbang, sudah punya teknologi yang bisa anti gravitasi dan lain, tapi juga anti gravitasi gitu. Sebenarnya yang di kitab Daniel itu juga udah dari zaman ribuan tahun lalu teknologi itu berkembang maju gitu Bang. Dan di kitab Daniel ada ya. UFO dalam Alkitab katanya kan. Yang Jehovah itu turun mengendarai seperti lingkaran. Itu kan UFO. Iya. Itu bisa dibilang. Jadi teknologi asli. Bayangkan di dunia yang kita kenal saat ini, kita kembali ke sejarah yang sangat kuno. Manusia kita masih sangat kuno sekali peradabannya. Mereka sudah hidup dengan teknologi yang sudah begitu canggih. Teknologi yang di luar nalar kita. Betul. Artinya apa? Pengetahuan kita yang saat ini yang begitu cepat sekali itu bukan hasil pencarian kita, tapi diberikan oleh mereka. Diberikan. Dan itu juga berasal dari pengetahuan di alam roh dulu. Betul. Sebelum di alam daging ini. Betul. Dan alien itu adalah itu tadi makhluk-makhluk iblis tadi gitu. Yes, benar. Iya, betul itu. Jadi sebenarnya ini banyak juga sebenarnya orang yang belum percaya tentang, ya mungkin kembali ke orang sih ya, nggak percaya tentang konspirasi sama elit global ya Bang. 90% pasti nggak percaya, mungkin 95% belum percaya gitu. Karena apa? Karena mereka masih tertidur gitu. Jadi untuk bisa orang menemukan cahaya di ujung lorong itu sangat sulit gitu. Jadi
kaum flat earther itu jumlahnya sangat sedikit sekali, guys ya, sangat sedikit sekali. Para penganut flat earther atau kaum awakening society itu adalah para intelijen, para jenderal-jenderal, para orang-orang yang yang keluar dari belenggu ini tadi gitu, doktrinasi tadi. Bayangkan mereka didoktrin sejak kecil. Beginilah, bayangkan bagaimana susahnya lepas dari doktrin yang diberikan sejak kecil. Artinya itu sangat sedikit sekali gitu. Jadi itulah kaum flat earther, sangat sedikit sekali gitu. Dan banyak juga memang istilahnya kita bilang sejarah dunia yang tidak populer, bukan tidak populer, tapi itulah bahasanya, sejarah dunia tidak populer yang jarang didengungkan, ya jarang diangkat, betul. Jadi orang menganggap itu seperti anak tiri, topik-topik nggak penting. Betul. Padahal sebenarnya ini sudah di balik ini semua sedang menggerogoti sebenarnya ada sesuatu yang berbahaya sebenarnya di sini. Betul. Gitu. Nah, jadi mereka ini tadi kelompok CIA. Jadi informasi flat earther tadi, guys ya, itu dibelenggu dengan sangat kuat oleh CIA. Jadi CIA ini menguasai seluruh dunia, dan seluruh pemerintahan di dunia itu diangkat dan dijatuhkan oleh CIA gitu. Siapa yang membentuk CIA? Yang membentuk CIA adalah Rockefeller Foundation. Jadi jangan Anda pikir karena dikatakan foundation, Anda pikir foundation seperti yang biasa-biasa, bukan. Ini Rockefeller Foundation ini mengontrol seluruh dunia, bahkan di gedung Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sana ada logo Rockefeller. Bayangkan, artinya PBB adalah milik Rockefeller. Gila nggak itu? Begitu. Nah, ini kalau misalnya nih ada orang yang nggak percaya gitu ya Bang ya tentang adanya elit global ini, apa yang bisa Bang Speaker ini sampaikan untuk meyakinkan audiens bahwa keberadaan elit global ini memang ada, real, dan nggak main-main tentang project planning mereka? Betul. Pertama kita nggak bisa bicara kalau nggak ada fakta gitu. Mereka kaum globalis menciptakan teori, itu bedanya. Mereka dari teori, lalu mereka mencari-cari bukti-bukti, menciptakan bukti-bukti, menciptakan yang mereka yasa. Kaum flat earther nggak begitu. Kaum flat earther adalah orang-orang yang berbicara dari fakta. Nah, jadi ketika orang berkata kepada saya itu adalah teori konspirasi gitu. Tahu nggak Anda, teori konspirasi itu diciptakan oleh Rockefeller Foundation gitu. Mengapa mereka menciptakan kata teori konspirasi? Adalah untuk inilah sebuah istilah psikologis untuk menyudutkan orang-orang yang sudah tercerahkan tadi. Jadi mereka sudah membrainwash semua umat manusia sejak sekolah, sejak kecil. Lalu ketika ada orang-orang yang menemukan fakta sebenarnya bertentangan dengan sekolah atau yang diajarkan sekolah, maka mereka akan menyebutnya sebagai teori konspirasi. Jadi teori konspirasi adalah sebuah ejekan atau olokan. Adalah sebuah ejekan. Iya. Gitu. Bahkan kita diketawain gitu. Betul. Sama seperti dulu. Kristen itu sebenarnya adalah bahasa olok-olok gitu. Ejekan-ejekan gitu. Tapi kita sekarang bangga disebut Kristen gitu. Nah, jadi begitulah kaum flat earther tadi. Kaum flat earther itu disebut sebagai kaum teori konspirasi gitu. Artinya olok-olokan yang diketawai gitu. Masalahnya yang mengetahui ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tertidur gitu. Itu masalahnya gitu. Nah, jadi kalau orang berkata kepada saya, mana buktinya? Saya akan tunjukkan buktinya pada Anda. Bukti dokumentasi, bukti video, bukti teks. Anda datang ke rumah saya, akan saya tunjukkan semua buktinya. Apa yang saya katakan, semua ada bukti videonya, ada bukti dokumentasinya, ada bukti apanya, semua ada gitu. Jadi di laptop dan handphone saya ini ada puluhan ribu video footage yang disembunyikan dari sejarah peradaban dunia. Terlalu banyak sekali gitu. Jadi apa yang saya upload di channel saya itu masih hanya secuil sekali gitu. Belum seberapa. Saya